Jadi kita tuh sebenarnya ngupas bawang gini tuh bisa sambil kayak ngobrol, sambil nonton. Jadi tuh nggak makan banyak waktu. Pas ini semua udah di prep, pas kita masak kan jadi cepet gitu. Tapi kalau aku agak takut kebeler. Enggak ya? Sambil nonton sambil gitu kan. Enggak, ini jam terbang. Oh iya benar, makanya beda. Prestasinya sambil nonton Korea nih ya. Korea lagi. Betul. Enggak sih kalau Korea, soalnya ada subtitle. Enggak bisa. Masaknya ditinggal ngupas bawang. Tapi aku tuh sebenarnya ngenes loh lihat kamu duduk di bawah, ngupas bawang. Ini kayak upik abu. Upik kamu tuh apa sih? Upik kamu? Ya dia nggak tahu. Tahu. Jelaskan. Aduh, Cinderella. Cinderella. Oh, Indonesian version. Iya, upik abu tuh zaman dulu tahun 80-an tuh ada. Aduh, masa disebut ya tahunnya. Cinderella versi Indonesia bilangnya upik abu gitu. Setiap hari kerjanya suruh beres-beres. Nelangsa gitu ya. Oh. Aku jadi inget nih ngomongin upik abu. Kemarin tuh, ini ngomongin dari yang sebelumnya yang pernah aku ceritain ya. Oh iya, yang saudaramu itu. Saudaraku itu kan tinggalnya masih sama mertua ya. Terus namanya juga ya masih pasangan baru nikah, terus masih penyesuaian sana sini gitu kan. Terus ya gitu banyak dikomenin lah sama ibu mertuanya. Kayak misalnya, apalagi kalau perempuan kan kalau bangun agak siang tuh langsung komen kan. Terus dan sekarang juga udah punya anak kan. Terus ya itu selalu dikomenin lah kayak misalnya apa namanya jangan ini ya, jangan sampai dia tidur malam, nanti kalau tidur malam kenapa, pokoknya banyak ini lah. Oh nih komen si ngurus anaknya, terus kayak misalnya untuk masaknya juga. Nah tapi juga sebaliknya saudaraku kan punya rules juga buat anaknya kan, dia suka interfere juga misalnya buat belanja mainan gitu ya. Buat belanja mainan kan pengennya ya sesekali aja lah, tapi ini kayak waduh, dimanja ya. Dimanja banget. Jadi apa-apa beli mainan. Sedangkan kita kan pasti punya peraturan dong. Repot ya. Kok beda gitu ya pola asuhnya? Kalau lu gimana Din ceritanya? Ada nggak cerita-cerita yang pernah terjadi dalam masa-masa hidupmu? Tegang dia langsung. Aku sih nggak ada ya. Maksudnya karena kita memang tinggal kepisah ya dari orang tua. Jadi dari awal tuh memang ya keluarga juga udah kayak kalau udah nikah tinggal sendiri aja gitu. Jadi terpisah dan juga nggak terlalu banyak intervensi sih. Cuman beda sih kalau keluarga Sumatera kan memang kekerabatannya jauh lebih jauh lebih deket banget gitu. Jadi memang kadang-kadang ya mungkin tanpa ada niatan jelek juga sih. Tapi kayak nganggep udah apa ya, udah kayak merasa deket gitu ya kan. Jadi aku bisa ngerti sih kayak misalnya mungkin ada banyak komentar atau ada banyak ngasih nasehat gitu ya, tanpa kita nggak minta gitu misalnya kan. Nah cuman kalau kayak gitu sih biasanya suamiku tuh suka ngasih sarannya ya udahlah, maksudnya kayak apalagi kalau dia orang tua ya, kalau tante atau om atau mungkin lain aja, tapi kalau orang tua tuh kalau orang tua kita sendiri ya orang tua sih disayang aja lah, udahlah gitu. Maksudnya udah sayangin aja. Terus ya kalau misalnya memang kita punya aturan main yang beda, dijelasin aja gitu. Bahwa misalnya nih kalau kita tuh ngasih kado hanya kalau ulang tahun gitu, nggak tiap minggu kita ngasih kado gitu misalnya ya. Gue tahu sih memang mungkin nggak gampang, gue nggak tahu deh, mungkin nggak gampang sih. Cuman at least pengalamanku kayaknya kayak gitu sih. Jadi emang kayaknya harus ngomongin sama si pasangan kita yang bantuin ini ya. Ngejembatanin gitu kali ya. Balik ke soal kompak tadi. Kalau dirimu gimana? Yang kini telah hampir selesai mengupas bawang. Udah selesai lu? Aku bersyukur. Utik kamu biasanya nggak boleh terus. Kenapa berhenti? Dia udah bersyukur loh. Biar karena dia melanjutkan rasa syukurnya. Bersyukur ibu mertuaku nggak kayak gini sih. Nggak kayak kita maksudnya.
Jadi maksudnya mungkin dia juga sudah banyak pengalaman, mungkin di zamannya dia ngerasain gak enak digituin, jadinya kayaknya ke aku sih oke lah, bersyukur banget gitu. Tapi memang kalau aku mendengar dari teman-teman masih banyak sih, dan itu begitu penting komunikasi kayaknya. Karena sama satu tadi bener Mbak Dinar bilang, kalau kita bisa lihat orang tua pasangan kita itu adalah subjek, kita bisa memberikan sayang sama mereka, ya udah kita sayang aja gitu ya, walaupun mungkin nggak sepaham, mungkin nggak banyak hal yang ya beda, pasti ya udah diterima, acceptance kayaknya itu begitu penting. Sama sih, iya sih. Aku tuh juga ngerasa kalau sama ibu mertua tuh emang karena ya itu ya, kulturnya beda banget, dan ibu mertua aku tuh bahasa cintanya tuh dari apa coba? Kalau kita ngabisin makanannya. Jadi undang aku tante. Beliau itu suka sekali memasak. Jadi bentuk rasa cintanya itu tuh dari kalau makanan gak habis itu dia bisa marah gitu. Jadi kayak dan kayak misalnya ketika kita nyampe ke rumahnya, udah makan belum gitu. Kalau misalnya kita jawabnya udah, itu juga agak kayaknya dia teriris gitu. Aku udah masakin gitu. Jadi memang bahasa cinta itu dari makanan, dan makanya anaknya cukup sehat-sehat. Dan si fiturnya emang cukup semok-semok gitu. Sampai cucunya juga semok semua sebenarnya. Nah, jadi emang itu sih bener banget, emang harus ngertiin, oh berarti memang rasa dia menunjukkan sayangnya ternyata dengan lewat makanan kalau ibu mertua aku gitu ya. Dan kalau aku kan, dan sering banget kayak jajan-jajan, sedangkan keluarga aku tuh bukan keluarga jajan gitu. Kalau makan ya udah itu aja gitu kan. Pokoknya sering banget jajan. Nah itu yang aku juga suka, ada perbedaan kayak misalnya, aduh jajanan kan belum tahu ya bersih atau enggaknya gitu lah. Cuman aku juga akhirnya ya udahlah, toh juga sesekali doang. Jadi akhirnya aku juga belajar buat lebih fleksibel juga sih gitu. Lebih fleksibel, terus juga suamiku juga alhamdulillah ya mengimbangi juga kalau misalnya aku mungkin kadang terlalu merasa kok gitu ya, tapi dia coba untuk kasih persepsi yang berbeda gitu sih, untuk aku lebih memahami, oh iya juga ya. Tapi bukan dengan nada membela ya. Itu sebenarnya yang mungkin aku pikir teman-teman catin gitu, adik-adik kita, kakak pertama. Kayaknya agak sedikit obsesif dengan gelar. Tapi maksudnya itu tuh bagus banget tuh Syah. Jadi kalau misalnya suami kasih perspektif, tapi bukan berarti dia membela gitu. Jadi bukan perasaan kita nggak divalidasi. Betul, gitu. Dibilangin kamu sensi, kamu baper. Gitu aja. Emang gue baper. Nah jangan dibelain gitu. Tapi maksudnya iya memang bener si mama tuh gitu. Kan kita juga oke, bukan gue yang salah gitu kan. Jadi enak, kita juga mau sayang kayak kata Dinar kan. Jadi emang memang sayang aja. Ya cuma itu. Masa mau dilawan? Nggak mungkin. Kan lop-lopnya sama anakku. Iya. Dan itu juga benar-benar kalau kita mengasihi pasangan kita, yang bikin dia jadi orang yang kita sayang tuh orang tuanya loh gitu ya. Jadi dia bagian dari keluarga yang harus kita sayang gitu ya. Itu yang harus terus kita diperjuangkan karena nggak selalu mudah soalnya itu kan jawabannya gitu. Pesan terakhir? Bawangnya belum selesai dikupas. Dikit lagi ngobrol. Emang itu kadang-kadang cobaan ngobrol ya. Ngomong-ngomong aku kayaknya kenapa lapar lagi ya? Membicarakan topik yang ini berat. Kode-kode loh. Kode-kode. Mungkin enak dibantuin kali ya. Maksudnya disuruh Sisanya cuma cepet. satu. Suruh cepet Bu. Yaudah, abisnya kita ke dapur yuk ya. Kita mau mulai masaknya. Ini kayaknya sih udah cukup sih sebenarnya, nggak semua bawangnya dipakai sih, cuma sekalian aja tadi. Ayolah Pik. Bully loh. Oh iya nggak boleh. Ayolah adek sayang. Yuk. Yuk, kita siap-siap ya. Udah kelar nih. Kami Ya. menunggu. Mari, kita mau bikin pasta hari ini.